Tuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' birahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih dikasih usia, masih dikasih kesempatan bernafas, masih dikasih kaki yang ringan datang ke rumahnya, masih dikasih keimanan yang menjadi kauratul tenang dan tentram duduk di masjid. Itu semua nikmat Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan duit, dengan emas dan perak. Alhamdulillah kita masih menggarisbawahi khutbah Jumat yang lalu. Besok sudah Kamis, besok Selasa, Rabu ya. 2 hari lagi sudah masuk lagi Jumat. Sorotan khutbah Jumat tentang cinta masjid, yang juga disebut di dalamnya tentang 7 golongan yang selamat nanti di sana. Kalau selamat nanti di sana, matinya husnul khotimah itu. Ingin husnul khotimah, inilah pendekatannya, inilah caranya. 7 golongan yang selamat nanti di sana, artinya apa? Matinya senang. Kalau dia matinya susah, tidak akan selamat di sana. Jadi ini pendekatan untuk husnul khatimah juga. Kita hari-hari mendengar saudara kita meninggal, kaum sesokok meninggal. Suatu hari nanti kita pula yang meninggal. Mati itu proses episode yang mesti disiapkan. Episode yang bukan senang. Mati itu bukan senang, tapi dalam ayat yang dibaca tadi, mati itu senang. Dan kemarin juga dibacakan ayat itu, surah Al-Fajr, sudah 2 kali. Sebelum ini juga sering, karena dulu waktu saya di sini 1978, 1980, imam di sini dulu sering baca ayat itu. Dari situlah saya jatuh cinta sama ayat ini, surah Al-Fajr. Waktu saya bertugas di sini 1978, 1979, 1980, imam yang bertugas di sini sering dibacanya. Waktu itu saya belum hafal lagi surah Al-Fajr. Padahal sudah tamat purba ya. Tapi tidak ada surah Fajar di hati. Karena tidak diajar di sana, tidak ada penekanan, tidak diambil berat. Lalu sangat penting, mau husnul khatimah, ada ayatnya dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang hidupnya lengah, lalai, ada juga ayatnya di sana. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ima ayat nak. Ayat orang yang menyesal. Ya Allah, sugari bayana jolo ki auto masujid ning ya. Ima maksud nih. Ya laitani qaddamtu li hayati. Sugari bayana jolo ringgas tangan kon maniam Al-Qur'an nih ya. Dalam surah Fajar itu juga ya. Dalam surah Fajar itu juga sebelum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ada ayatnya apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Ini penyesalan orang nanti di hari pembalasan. Sugari bayana jolo ki auto masujid nih. Sugari ringgas jolo marsiajar. Alangkah indahnya kalau saya dulu rajin datang ke masjid. Alangkah baiknya kalau saya dulu duduk di halaqah, di tausiyah di pagi hari. Orang yang hadir tausiyah di pagi hari dapat 1 bonus haji yang sempurna. Orang yang datang tausiyah di rumah Allah di pagi hari, bonusnya seperti 1 ibadah haji yang sempurna. Subhanallah. Subhanallah. Itu tentang tausiyah saja ya. Tengok di sini, ya laitani qaddamtu li hayati, ayat 24. Waji'a yawma idzin bi jahannam
Disiapkan sudah neraka jahanam itu. Yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Teringat maisina itu masjid. Wa anna lahu dzikra, untuk apa lagi nasi sudah jadi bubur? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, sekiranya saya dulu ringan langkah saya ke masjid, kan untung saya ini. Karena orang yang cinta masjid selamat di sana. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ayat 23. Yauma idzin yatazakkarul insanu anna lahu dzikra. Ni da neraka jahannami. Patidon nasadaima nyesal di sana. Yatazakkarul insan, teringat yang susah memegang Al-Quran itu teringat nanti di sana. Teringat yang berat langkah ke masjid, teringat nanti di sana. Yang tidak mau tahajud, teringat nanti di sana. Yang tidak sholat berjamaah, teringat nanti di sana. Ada ayat lain nanti tentang sholat berjamaah. Ada hadis lain tentang sholat berjamaah. Wa anna lahu dzikra. Nasi sudah jadi bubur. Tidak ada guna lagi penyesalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sekarang berpikir, sekarang berpikir, sekarang berpikir. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Oh baya, sialan nasib kon. Sugari najolo ringgas au mendapatkan guru, ringgas au marsiajar. Ya laitani. Aduh sialannya saya ini. Aduh celakanya saya ini. Qaddamtu li hayati. Sugari najolo ringkas au baya. Sugari perdongan alakna soleh najolo. Kalau saya dulu rajin, kalau saya dekat orang yang saleh, kan untung saya ini. Nah, ada ayat ya. Kemudian sesudahnya nanti baru tentang orang yang meninggal. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Subhanallah. Ada dalam Quran panduan semuanya ya. Tapi kadang-kadang orang tuh tidak belajar, kadang-kadang tidak disampaikan. Itu maka saya sejak bertugas dulu di sini 1978 sampai 80 selalu dengar imam tuh baca ini dulu. Ayat ini belum ada di hati saya. Saya belum hafal ayat ini dulu. Kemudian saya hafal, saya rajin membacanya. Alhamdulillah. Jadi kita bersama kertas sudah jagikan barangkali tidak kurang ya. Barangkali cukup. Nah ini. Jadi 7 golongan yang selamat, 1 penguasa yang adil. Kita sudah bicara kemarin. Kedua, pemuda yang taat dari kecil. Anak nia, pompu nia. Kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, carilah anak orang lain. Didiklah, sponsorlah, biayailah. Dulu ada orang soleh di Malaysia ya. Ada orang yang soleh di Malaysia dulu. Dia mencari anak-anak yang berpotensi untuk dibantu. Subhanallah, asal ada orang yang berpotensi untuk dibantu, disalurkannya, didukungnya. Termasuk mabayoon. Ijago iya songon anak nih ya, dipeliharai, dibelikannya pakaian, kelengkapan semua keperluan, dibelikannya tiket, diuruskannya kuliahnya di Arab. Bayoon masada. Alak Malaysia yang banyak duit, yang kaya iman. Kaya iman, kaya harta. Ada orang ini hartanya banyak, imannya miskin. Harta tidak akan dibawa. Iman akan menyelamatkan Anda, hidup dan mati. Subhanallah. Alak Malaysia asli, saya alak nai bagasnya rangkuti. Buru rangkuti. Jadi dibagas dot umaon pasak mendeling 2 mi. Puluhan orang yang dibantunya, anaknya ada, cucunya ada, tapi masih membantu anak orang lain. Jadi ahanau bainon senarion dapotan mi bapak i. Dapotan mi. Mengajar au ceramah au suni untuk rekening ni mi. Nomor 2 ente
pemuda mukmin yang membesar di dalam beribadat kepada Allah yang taat dari kecil. Tidak ada anak kita, tidak ada cucu kita, cari anak orang lain. Cari cucu orang lain, carilah. Nah, sponsor, dibiayakan sekolahnya, dibelikan bukunya. Nah, subhanallah. Yang ketiga, mukmin yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ima tajuk khutbah Jumat minggu lewat tentang cinta masjid. Tapi berapa orang yang mendengar? Dalam ratusan yang mendengar khutbah itu berapa yang faham isi khutbah itu? Kemudian besoknya dia ke masjid. Itu masalahnya. Itu maka kita coba lagi menggarisbawahi tajuk ini, judul ini. Ini sudah kali ketiga ini dibicarakan. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi patutnya kita berdoa seperti doa yang di bawah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini pencinta masjid sampai mati. Hari kami meninggal, kami masih melangkah ke masjid, ya Allah. Banina wa hafadah. Anak cucuku juga, anak cucu kami juga mengikuti jejak langkah kami, ya Allah. Supaya kami meninggal, kami mati, ibadat kami hidup melalui tarbiyah baik kepada anak cucunya. Jadi guys, doaon atau hari mai baca mati kita baca sekali ini. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Sekarang sama-sama ya, serentak. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Bisa dibaca waktu sujud, Bu. Bisa dibaca waktu sujud. Karena seperti yang dikatakan tadi sebelum sholat tadi, Rasulullah menganjurkan, menggalakkan berdoa waktu sujud. Fa'aksiru doa, katanya, banyakkan doa waktu sujud. Itu nomor 3. Nomor 4, mukmin yang saling mencintai. Nampak kawannya datang sembahyang subuh, alhamdulillah, gembira dia, happy dia. Nampak lagi happy dia. Kalau tidak datang sembahyang subuh, nanti dicarinya, Pak, tadi sholat subuhnya di mana? Di Lombang atau di Dolok? Nah, ini kan ada pilihan, Lombang ada Dolok, di atas atau di Baruh, di bawah atau di atas. Ibu juga begitu. Ibu bulan ini sudah khatam Quran, enggak, Bu? Ini gunane. Ibu bulan ini puasa Senin Kamisnya berapa, Bu? Ini gunane. Ditanya. Kalau dia terlambat sholat, Bapak tadi terlambat, kenapa ya? Orang dulu kalau ada yang masbuk sholat terlambat, saya sudah sholat nanti ditemui oleh jemaah, Bapak tadi terlambat. Kok terlambat, Pak? Bapak ini bermasalah ini. Pikir-pikirlah, apa masalah Bapak dengan Allah? Kalau Bapak tidak ada masalah dengan Allah, Bapak tidak terlambat. Yang terlambat itu bermasalah. Yang tak datang, masalahnya bertimbun. Dan dia tidak tahu bermasalah, lagi susah. Dia sakit, dia tidak tahu dia sakit, susah. Kalau dia sakit, dia tahu dia sakit, dia ingin merawat penyakitnya, senang. Itulah manusia ini. Kata Sayyidina Ali, manusia ini tidurnya dah mati baru bangun nanti. Assalamualaikum, yang mengumumkan di masjid kan, Inna lillahi, barulah, rupanya perlu ke masjid itu. Subhanallah. Kata Sayyidina Ali, orang ini semua tidurnya penangot ya, walaupun dia bangun, dia tidur. Yang tidur hatinya. Dah mati baru bangun, kata Sayyidina Ali. Dah mati, dah innalillah. Wah, sia-sia usia saya selama ini.
Rumah Allah dekat, tapi jauh di hatiku. Setiap azan berkumandang, orang itu akan ditanya, waktu azan Bapak di mana ya? Ibu di mana? Anak-anak di mana? Itu kan ditanya. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana warhamna, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baiklah ya. Kita lihat saja rumusan yang di bawah itu. Yang 7 kemarin kita sudah bicarakan. Kemarin di antara yang 7 ini Bu. 7, 4 bisa didapat, bisa diraih. 4 faktor di tangan ibu. Dia 7. 4 mesti menjadi sasaran hidup. Target hidup. Dia 7 kan? 7 pilihannya, 7 yang selamat. 4 insya Allah. Bukan 1 saja. Bukan cinta masjid saja. Tengok. Pertama, mencintai rumah Allah. Yang kedua, mencintai sesama. Mencintai sesama. Yang ketiga, menjadi orang yang pemurah. Bisa bersedekah RM1, RM1, RM5, RM1 ya. Bisa sedekah 1.000, 5.000. Berapa saja sedekah hari-hari. Karena orang yang bersedekah didoakan malaikat, ya Allah, gantikan sedekah ibu ini. Malaikat yang berdoa, Allah ma'ti munfikan khalafan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Orang yang jiwanya ingin bersedekah, hatinya ingin bersedekah, mendapat doa malaikat. Allah ma'ti munfikan khalafan. Ya Allah, gantikan harta orang yang berinfak ini ya Allah. Malaikat yang berdoa. Kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan Allah. Kalau Allah yang menggantikan, pasti kalau dia bersedekah 5.000 bukan 5.000 dapatnya dia. Mungkin 5 juta, mungkin 50 juta, mungkin 500 juta. Ini Allah. Subhanallah. 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 Mungkin karena dia bersedekah, dia tidak pernah sakit. Dia jarang sakit. Kalau dia tak bersedekah, dia sakit-sakitan. Kenapa? Tidak ada sedekah. Jadi terpaksa keluar duit. Jumpa dokter di rumah sakit, beli obat. Kenapa? Karena harta yang dimakannya tidak berkat. Karena tidak disedekahkan. Yang keempat, menangisi dosa dan kelalaian Anda saat menyendiri bersama Allah. Waktu kita bangun Bu ya pukul 3, 3.30, 3.30, pukul 4 nangislah di atas sejadah itu Bu. Nanti ibu akan tergolong ke dalam 7 golongan yang selamat nanti. Bapak juga begitu. Maka dalam hadis dikatakan Allah merahmati suami yang bangun di malam hari lalu dia sholat tahajud, dibanguninya istrinya. Istrinya mau bangun. Mungkin satu hari istrinya susah mau dibangunkan, diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya. Ada hadisnya. Allah merahmati seorang ibu yang bangun di malam hari lalu dia bersolat tahajud, dilihatnya suaminya masih tidur, nanti sudah setengah jam lagi mau azan, diambilnya air, dipercikkannya ke muka suaminya. Suaminya senang, bukan marah. Karena kehidupan mereka ibarat aur dengan tebing. Suami istri seharusnya ibarat aur dengan tebing. Kalau diingatkan, alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Kalau marah diingatkan, doakan saja, ya Allah, suami saya ini bila saya ingatkan marah dia, ya Allah. Ini suami saya, ya Allah, tolonglah lembutkan hatinya, ya Allah. Rugi saya, rugi anak-anak kami kalau dia keras hatinya seperti batu. La ilaha illallah, keras membatu, na'udzubillah. Sepatutnya suami istri bangun sebelum ke masjid. Banyak ayat-ayat Quran tentang sholat tahajud. Mungkin puluhan ayat tentang sholat tahajud. Pentingnya tahajud. Jadi itulah ya. Untuk doa yang 7 ini secara keseluruhan, doa yang pertama tuh, Allahumma ja'alna mimman tudhillum yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang bernaung di bawah naunganmu nanti dari kemudian. Di sana tidak ada tempat berteduh, hanya yang Engkau sediakan saja ya Allah. Jadi ada dua doa di sini ya. Allahumma ja'alna mimman tudhillum yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna mimman tudhillum yawma la dhilla illa dhilluk.
Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bernaung di bawah naungan-Mu, termasuk yang 7 golongan tadi, 7 kelompok, 7 kategori tadi, termasuk kami di dalamnya ya Allah, agar kami selamat. Sudah dibilang tadi, kalau dia selamat di sana, pasti matinya selamat. Jadi secara tidak langsung ini ayat menunjukkan kita, hadis menunjukkan kita tentang macam mana nak mencapai husnul khatimah. Ini khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu. Khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu tentang husnul khatimah judulnya. Macam mana caranya? Inilah yang 7 ini. 7 tidak bisa diambil semua. Ya 4 bisa diambil. 4 bisa diambil. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada cerita kawan saya. Cerita kawan baik. Satu sama-sama kuliah dulu di Arab. Sama-sama bekerja di Brunei. Tinggal satu rumah. Dia ini kalau sholat berjamaah tidak mau tinggal. Tidak mau tinggal. Sesudah kontrak kerjanya dengan kerajaan Brunei berakhir, dia pulang ke negerinya. Waktu dia meninggal, saya menerima message dari kawan. Ustaz katanya, kawan kita Fulan bin Fulan sudah meninggal. Saya tanya macam mana dia meninggal? Meninggal di masjid sesudah sembahyang subuh katanya. Menunggu duha. Orang di sana ramai yang menunggu sholat duha. Masuk ke masjid sembahyang subuh tidak keluar. Tunggunya sampai duha. Kalau orang yang datang sembahyang subuh di rumah Allah, ditunggunya sampai duha, dia dapat 1 haji 1 umrah. Orang yang datang sholat subuh berjamaah di rumah Allah di pagi hari, lalu ditunggunya sampai syuruk, matahari terbit. Kemudian kata Ustaz Abdul Samad hafizahullah, 20 menit sesudah syuruk itu sudah masuk waktu duha katanya. Kalau kita sembahyang duha 20 menit sesudah syuruk, tadi dia menunggu dari sudah subuh ya, dapat 1 haji 1 umrah. Datang sembahyang fardu subuh 1 haji, karena menunggu salat 2 1 umrah. Datang kelas, datang tausiah di subuh hari 1 haji. Jadi 1 pagi 2 haji sama ibu, 2 haji sama bapak. Kalau dia tidak ada di masjid, nanti dia akan menyesal seperti yang dalam surah Fajar tadi. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, sugari jolo ubayan sonon. Kan mang pada ini. Dulu kalau saya bikin gini kan sudah enak. Kalau saya bikin ini kan sudah enak. Itu sesalahnya. Jadi mudah-mudahan kita dirahmati Allah Bu ya. Bapak-bapak semua, mudah-mudahan kita selalu dengan tausiah ini, karena majelis ilmu ini di makanan rohani Bu ya. Kita mengurus jasad, mengurus rohani juga. Jasad akan hancur bila diantar ke kubur, kecuali orang yang dipelihara Allah saja. Rohani tidak mati Bu. Alam roh namanya. Ada kitabnya kitab roh namanya. Bisa dicari di internet nanti. Roh. Orang itu kalau mati, rohaninya tidak mati, hatinya tidak mati. Yang mati itu yang hancur itu body, badan. Hakikat insannya, rohaninya, qalb tidak mati. Orang yang mati berpindah alam saja. Dari alam fana ini, alam yang nyata ini, ke alam barzah, menunggu alam baqa. Dia transit, dia singgah di kubur. Kalau dia waktu hidupnya, dia termasuk nafsul mutmainnah yang disorot dalam ayat itu, dia senang di sana. Dia di sana, kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mungkin besok lusa kita bisa cerita tentang orang yang kuburnya indah. Ini cerita orang penggali kubur. Cerita orang kerjanya menggali kubur. Jadi satu hari, waktu mau dimasukkan mayat, wah, pingsan dia, saking indahnya kubur orang tuh. Kuburnya indah, terang, luas, wangi. Tidak pernah dia mengalami seperti itu. Lalu pingsan dia. Sudah puluhan tahun, hampir 50 tahun umurnya. Pemasuk mayat itu pasang kubur, menggali kubur dan memasukkan jenazah ke liang lahat. Tiba-tiba ada satu jenazah anak muda. Wah, nampak sama dia rombongan malaikat menyambut mayat ini. Kuburnya luas, indah, wangi, terang. Rebah bapak itu. Dilihat oleh kaum keluarga si mayat, si mati ini, kenapa rebah pak? Kamu tidak nampak yang saya nampak katanya. Nah lain-lain dia. Dia pati dona sadai.
Tidak diperlihatkan Allah sama yang lain. Kemudian beberapa bulan kemudian datang lagi jenazah anak muda, sama ceritanya. Sama ceritanya. Kuburnya indah, besar, luas, wangi, dan ada rombongan malaikat mengambil alih mayat ini, jenazah ini. Lalu dia tidak pingsan lagi karena sudah mengalami kali pertama. Lalu dia tanya ibunya, "Ibu, ini anak ibu ya?" "Iya." "Kenapa rupanya?" "Wah, yang dulu itu anak ibu juga?" "Ya, anak saya." Subhanallah. Apa kerjanya rupanya anak ibu itu? Anak yang pertama itu dia meninggal waktu belajar katanya. Waktu mondok. Waktu nyantri. Meninggal waktu belajar. Indahnya orang belajar ini. Yang kedua tuh, Bu. Yang kedua tuh dia tidak belajar. Tapi dia biayai saudaranya belajar. Dia sponsor saudaranya. Dua-dua jadi ahlul jannah. Sesudah itu si bapak ini ditinggalkannya kubur. "Ya Allah, saya sudah hampir 50 tahun di kubur, tidak ingat mau masuk kubur." Dia cari ulama, dia cari ke masjid, dia belajar. Sampai di masjid, syekhnya kaget. "Loh, sudah hampir 50 tahun Bapak, baru ini nampak jalan ke masjid. Baru ini mau belajar." "Iyalah Pak, selama ini saya kerja di kubur tapi tidak ingat masuk kubur. Hari-hari memasukkan jenazah ke liang lahat tapi tidak ingat mau masuk. Setelah terjadi peristiwa yang indah yang dua ini, barulah saya tersentak dari kelalaian saya. Belajar Bapak itu jadi orang besar, jadi orang alim." Ada ceritanya, ada sejarahnya. Orang alim terbesar di Suriah, Al-Haffar di ujung namanya. Al-Haffar itu si penggali kubur. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah ya. Ibu selagi mau belajar, bapak selagi mau belajar, bapak itu dipilih Allah untuk suasana dalam kuburnya nanti indah dan selesa dan senang ya, bahagia menjadi taman jannah. Inilah cerita orang alim, orang saleh dari negara Syria, dan cerita kawan saya yang dari negara jiran Thailand ya, dari Thailand. Dia meninggal di masjid sesudah salat subuh menunggu salat duha. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim. Allahumma ij'alna mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ij'alna mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ij'alna mimman tudhillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.